Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan membahas mengenai topik dalam IT governance untuk sesi keempat. Pada sesi keempat ini kita akan membahas mengenai COVID and the IT Governance Institute. Tujuan dari perkuliahan ini, satu, memahami pentingnya COVID, dua, memahami prinsip-prinsip pada COVID dan memahami COVID framework. Jadi, COVID itu adalah akronim yang sekarang mulai banyak dibicarakan oleh auditor, IT profesional, dan beberapa manajer enterprise selalu bilang COVID. Sebenarnya COVID itu apa sih gitu kan? COVID itu akronim dari Control Objective for Information and Related Technology. Jadi COVID digunakan untuk melakukan kontrol secara objektif terhadap informasi yang terkait dengan teknologi. COVID sendiri secara regularly diupdate oleh ITGI atau IT Governance Institute, juga oleh ISACA, Information System Audit and Control Associate. Nah, ISACA sendiri di Indonesia ada chapter Indonesia, jadi teman-teman yang ingin join dengan IT Governance bisa join di ISACA tersebut. COVID sendiri punya kekhasan. COVID itu sebuah framework yang berisi 5 prinsip yang saling terkoneksi satu dengan lainnya. Tadi disebutkan COVID prinsip ada 5. Satu, COVID prinsip 1 adalah Integrated IT Framework. COVID call for effort to align IT operation and activity with all other enterprise operation. Jadi prinsip pertama itu mengintegrasikan IT framework dengan semua aspek yang terkait operasi di dalam organisasi atau di enterprise. Itu prinsip 1. COVID prinsip 2, stakeholder value driver. Process should be in place to ensure that IT and other enterprise operating unit deliver promised benefit throughout the deliver cycle. Jadi kalau pertama itu berbicara tentang integrasi, COVID kedua atau prinsip kedua berbicara tentang value. Semua proses yang ada ataupun semua proses yang memanfaatkan IT harus menghasilkan value. Oleh karena itu, prinsip kedua ini menjamin teknologi yang dimanfaatkan akan bermanfaat. COVID Principle 3, resources focus on a business context with an emphasis on IT. There should be optimal investment in and the proper management of critical IT resources, application, information, infrastructure, and people. Jadi COVID prinsip ketiga, semua sumber daya yang ada fokus terhadap bisnis. Jadi disinilah menjadi titik kritis IT, bagaimana IT harus laras dengan bisnis yang dicanangkan. Kalau tidak, berarti investasi IT menjadi sia-sia karena tidak selaras dengan arah bisnis tersebut. Kemudian COVID prinsip 4, risk management. Management at all level should have a clear understanding of an enterprise appetite for risk, its compliance requirement, and the impact of significant risk. Jadi COVID prinsip keempat itu fokus terhadap manajemen risiko, di mana di situ dari semua level harus memperhatikan risikonya, compliant terhadap requirement dan dampak
yang signifikan dari risk tadi. Oleh karena itu, COVID prinsip keempat menjadi jaminan bahwa resiko menjadi terukur. COVID Principle 5, Performance Measurement. Process should be in place to track and monitor strategy, implementation, project completion, resource usage, process performance, and service delivery. Jadi, COVID prinsip kelima mengukur bagaimana performance itu dicapai dengan cara melakukan strategi monitoring implementasi, bagaimana proyek itu diselesaikan, dan banyak hal lainnya. Jadi, kelima hal ini menjadi poin penting bagi COVID. Kita review lagi. COVID prinsip 1 apa? Masih ada yang ingat? Ya, betul. COVID prinsip 1 adalah mengintegrasikan semua IT framework. Jadi bagaimana IT selaras dengan semua operasi yang ada di enterprise. COVID prinsip 2 adalah value driver. Semua inisiatif IT harus memberikan value. Jadi jangan sampai kita melakukan investasi IT tapi tidak ada value yang diberikan. COVID prinsip 3, resources focus on business context. Jadi semua sumber daya yang ada kita arahkan ke dalam business context. Sumber daya itu bisa saja waktu, bisa saja sumber daya manusia, atau uang. Itu harus difokuskan ke dalam business context. Kemudian untuk COVID Business 4, COVID Prinsip 4 yaitu manajemen risiko. Semua harus terukur, semua inisiatif harus kita ukur risikonya. COVID Prinsip 5 adalah performance measurement. Setelah semua terukur, kita harus bisa mengukur juga performance kita. Apakah kita harus melakukan monitoring, proyeknya selesai, bagaimana pemanfaatan resources, dan semua hal. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan COVID, walaupun 5 prinsip ini banyak hal yang harus kita lakukan, tetapi ini akan mendapatkan impact bagi organisasi. These 5 COVID principles or area of emphasis define the COVID framework element and provide a definition for key element of IT governance. The COVID framework is an effective tool for documenting IT and all other internal control. Jadi seperti pembahasan sebelumnya kita membahas internal control, dengan COVID ini COVID adalah tools yang memudahkan kita secara efektif untuk mendokumentasikan semua internal control dari enterprise tadi. Kemudian ini adalah COVID IT governance principle. Pertama, need for integrated IT framework. Jadi kita harus menetapkan framework yang terintegrasi. Kedua adalah stakeholder value driver. Bagaimana bisa ditetapkan value dari setiap stakeholder tadi. Yang ketiga, fokus on business context. Jadi kita harus fokus terhadap bisnis. Kemudian yang keempat, co-enabler based process. Yang kelima, governance and management structure. Nah, kelima hal tadi adalah COVID IT governance prinsip. Jadi prinsip itu yang harus dipenuhi dalam COVID tadi. Through effective implementation of COVID framework guidance and enterprise should achieve increase. Jadi pada saat COVID framework kita memanfaatkan COVID framework tadi, maka kita bisa mencapai value creation. Jadi ada value yang bisa dihasilkan melalui IT enterprise. Kemudian secara bisnis user bisa dicapai user satisfaction di bisnis with engagement and services compliant with relevant law, regulation, and policy. Kemudian kita bisa lihat mengenai COVID class of type enabler. Jadi kita lihat dari yang bawah prinsip and policy, kemudian dilanjutkan dengan skill and kompetensi, service capability, process informant, culture, ethic and behavior, and organization structure. Nah, keenam siklus inilah yang menjadi kelas tipe enabler dari
bagaimana COBIT bisa mendukung kontrol di dalam enterprise. Seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi materi-materi ini diacu dari buku Executive Guide of IT Governance, Improving System Process with Service Management, COBIT and ITIL, karangan produksi dari John Wiley & Son, karangan Muller. Baik, itu saja dari saya. Silakan yang memerlukan buku bisa mencari, membaca untuk lebih mendalaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.